Ya, silakan. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Suara Romo. suara saya terdengar Selamat jelas siang, ya. Romo. Di Dengar, mute Romo. no soalnya. Selamat siang mau. Diharapkan semuanya mendengar dengan baik. Kita memiliki tema jangan menyembah kepada Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke sini, eh, baik kalau saya memperkenalkan diri saya ya, mungkin tidak semua kenal. Nama saya Romo Vincentius Ari Setiono, SCY. Biasa dipanggil Romo Ari, sekarang bertugas di jalur 20 Pasang Surut, kotanya Palembang. Kalau dari Palembang itu sekitar 2,5 jam naik mobil. Eh, Terkhusus saya berkarya di Panti Asuhan Santa Maria Pasang Surut dan juga menjalani tugas di Paroki Allah Maha Murah sebagai Romo Rekan. Untuk pembahasan kali ini kita di terutama saya diminta oleh Bu Risa memang untuk membawakan jangan menyembah kepada dua Tuhan. Saya baru dapat tema ini tadi pagi. Jadi maaf kalau tidak banyak slide yang bisa saya tampilkan. Eh, yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu pastinya mengenai siapa itu Matius. Kita kan ambil tadi dari Matius bab 6 ayat 24. Dan kita seharusnya harus tahu Matius dulu. Siapa ya dia ini? Matius itu adalah salah satu dari ke-12 rasul Kristus. Kita harus pahami bahwa tidak semua penulis Injil itu adalah rasul yang dipilih langsung oleh Yesus Kristus. Salah satu yang menulis eh, Injil yang adalah memang dipilih oleh Kristus sebagai rasul adalah salah satunya Matius. Ya, kedua adalah Yohanes. Matius ini seorang terdidik. Mengapa bisa demikian? Pastinya eh, dia itu menguasai beberapa bahasa. Kalau kita lihat di beberapa bagian dalam Injil, itu ia kadang menerangkan apa yang dimaksudkan. Dan selain itu, dia juga itu pemungut cukai. Dan pada waktu itu, seorang pemungut cukai itu harus setidaknya tahu bahasa eh, Yunani dan bahasa Ibrani atau Aram juga. Jadi orang ini terdidik. Maka tidak heran kalau dia itu menulis Injil. Dan tidak semua orang bisa menulis. Karena pasti pada waktu itu susah sekali mendapatkan bahannya dan cara menulis pun juga hanya bisa didapatkan pelajarannya bukan untuk semua orang pastinya. Kemudian eh, si Matius ini adalah seorang yang dipanggil dalam kemewahan. Kalau Bapak Ibu ada kitab suci di depannya ya, bisa dilihat dari Injil Matius Oh iya. bab 9 ayat 9. Dikatakan di sana sangat jelas. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Dia ini seorang pemungut cukai. Dan seorang pemungut cukai pada waktu kebudayaan Injil ini ditulis, itu adalah orang yang memiliki harta lebih atau orang yang memiliki ekonomi yang pasti nggak di menengah ke bawah, pasti menengah ke atas. Maka ia dipanggil dalam kemewahan.
Dan pastinya ia adalah salah seorang pendosa, pemungut cukai. Dikatakan di sana lanjutan dari bab 9 tadi. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya dan seterusnya. Mengapa pendosa pada waktu itu kita tahu bahwa seorang pemungut cukai itu pasti selalu bersama dengan Roma yang menjajah mereka, yang menjajah Israel. Israel itu dikatakan dijajah oleh Roma. Sebelum Roma ya Yunani. Di sanalah kemudian orang-orang ini melihat bahwa seorang pemungut cukai ini berkomplot dengan penjajah. Dan namanya orang yang berkomplot dan mengambil uang dengan secara paksa pastinya, ada beberapa kali pasti secara paksa, nah itu dikatakan orang berdosa, pendosa. Selain itu, ada beberapa penelitian bahwa praktek pemungutan cukai, pemungutan pajak, eh, disalahgunakan. Kadang yang biasanya, omonglah setiap orang itu 50.000. Itu di sananya, di Romanya mengharuskan setiap orang demikian. Tetapi bisa mereka pemungut cukai menaikkan pajaknya guna kepentingan diri sendiri. Maka kalau kita ingat peristiwa Sakeus, pasti kita tahu itu Sakeus itu siapa. Dari sejak sekolah minggu dulu juga tahu itu Sakeus itu siapa itu. Itu mengatakan bahwa kalau ada orang yang mungkin merasa diperas, saya akan mengembalikan 4 kali lipat. Itu memperlihatkan atau memperjelas bahwa tidak semua bahwa pemungut cukai itu jujur, enggak. Ada di mana mereka menaikkan pajak. Kemudian kita ke, masuk kepada Injil Matius itu sendiri. Injil Matius itu adalah Injil sinoptik. Kita tahu sendiri bahwa Injil sinoptik itu ada 3. Matius, Markus, dan Lukas. 3 Injil sinoptik ini dikatakan sinoptik karena ada beberapa ayat atau beberapa perikopa yang sama persis. Dan kemungkinan bahwa mereka penginjil itu tidak berdiri sendiri atau menulis dengan kemampuan pikirannya sendiri. Ada kemungkinan bahwa mereka itu mengambil dari Injil-Injil yang lain. Nah, Injil Matius itu adalah Injil termuda. Injil sinoptik termuda maksud saya. Kalau Injil termuda itu Yohanes. Injil sinoptik termuda itu Matius. Kalau Markus itu diperkirakan di tahun 70. Sedangkan Lukas itu diperkirakan ditulis tahun 80 sampai 90. Sedangkan Matius itu di antara tahun 90 sampai 95 Masehi. Jadi diperlihatkan bahwa Matius ini Injil sinoptik termuda. Kemudian Injil Matius sendiri diawali dengan silsilah dan kelahiran Yesus Kristus. Di Matius 1 kalau bisa kita lihat. Di bab 1 sampai sebelum bab 2 itu cuma satu bab itu menerangkan bahwa silsilah Yesus Kristus dan kelahirannya. Maka kalau kita melihat lambang-lambang dari Injil Matius itu adalah manusia bersayap. Ingin memperlihatkan bahwa Injil Matius diawali dengan kelahiran Yesus yang diawali lagi oleh kabar sukacita dari malaikat Gabriel.
Kemudian ditutup dengan parutusan para murid. Dikatakan di sana di bab 28 ayat 16 sampai 20. Di ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Dibuka dengan pewartaan malaikat Gabriel, ditutup dengan tugas perutusan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya. Kemudian Injil Matius itu memperlihatkan, kalau kita membaca semua dari Injil Matius itu, yang ditonjolkan itu adalah Yesus sebagai guru atau pengajar atau pengkhotbah. Maka ada keunikan di Injil Matius di bab 5 sampai 7 itu dikatakan di sana khotbah di bukit. Bisa dilihat di bab 5 ayat 1 sampai bab 7 di ayat 29. Dikatakan di sana Yesus itu mengajar, khotbah, berkhotbah. Maka sangat jelas bahwa Matius itu melihat bahwa Yesus seorang pengajar dan seorang pengkhotbah. Beda dengan Lukas. Kalau di dalam Lukas itu banyak diperlihatkan bahwa Yesus itu sebagai seorang tabib, pembuat mukjizat. Ada sedikit perbedaannya di sana. Ada karakteristik dari setiap Injil. Nah, kita masuk di khotbah di bukit. Cerita ini tidak jauh dari cerita pemilihan murid-murid Yesus yang kita sebut sekarang rasul. Dikatakan di sana di bab 4 ayat 18 sampai dengan 22 itu diperlihatkan bahwa Yesus itu memilih para muridnya terlebih dahulu sebelum khotbah di bukit. Kemudian selanjutnya di bagian Matius bab 4 23 sampai 25 itu seperti Matius ingin memperlihatkan bahwa Yesus itu sebelum ia berkhotbah itu sudah diakui. Coba kita lihat bersama-sama di Injil Matius bab 4 ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dan dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Sedikit informasi bahwa Matius itu kadang sedikit lebay ya, eh, hiperbola. Ada beberapa kali Matius itu sering mengatakan seluruh Galilea, kemudian mengatakan eh,
Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pasti kita yakin nggak seluruh orang Galilea itu datang kepada Yesus, yang pasti kita yakin. Tetapi itulah cara Matius menulis. Dan khotbah di bukit, mengapa orang banyak mendengarkan dia dan dia harus berkhotbah di bukit? Yesus maksud saya, itu adalah dihantar Matius dengan mengatakan bahwa Yesus itu sudah berkhotbah di rumah-rumah ibadat dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan orang kemudian percaya kepada Yesus dan akhirnya mereka mengikuti Yesus sampailah kepada bukit di mana Yesus itu dikatakan di Matius bab 5 ayat 1, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus naik ke bukit, duduk dan kemudian mengajar, murid-muridnya datang. Tidak heran mengapa kok tiba-tiba datang, karena memang Matius uh, telah memberikan pengantar bahwa Yesus itu pada waktu itu sedang naik daun. Kemudian khotbah di bukit itu dibuka dengan ucapan bahagia. Dan khotbah di bukit ditutup dengan dengan kesan pendengar. Pendengar dari khotbah di bukit pastinya. Dan dari situ tema kita ada di salah satu perikopa dalam ucapan bahagia itu. Atau kita sering mengatakan bahwa dikatakan sabda bahagia. Nah, kalau kita mau kemudian melihat tema kita, jangan menyembah kepada dua Tuhan, kita juga harus melihat beberapa perikopa mengenai khotbah di bukit ini. Karena ini satu pengajaran di satu tempat yang dimana Yesus duduk dan mengajar. Matius menggambarkan demikian. Kita masuk ke ayat yang identik terdapat dalam Lukas bab 16 ayat 13. Tema kita. Sebenarnya kalau kita melihat di sana, tema kita itu dari perkataan Yesus ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itu itu kata-katanya di mana kita berkata dan menyimpulkan tema jangan menyembah kepada dua tuan. Ayat ini itu identik sekali dengan Injil sinoptik yang lainnya. Di sana coba dilihat bersama di Lukas bab 16 ayat 13. Dikatakan di sana, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sama, mirip sekali. Tetapi perikopa yang di Lukas itu judulnya berbeda dengan perikopa yang ada di Matius. Jika di Matius itu mengenai hal mengumpulkan harta, kalau di Lukas itu setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Nah, dari sana kita kemudian harus menilik apa itu tuan. Kalau dalam KBBI yang barusan saya baca tadi, tuan itu berarti orang tempat mengabdi atau orang yang memberikan pekerjaan
atau kata sapaan kepada orang yang dihormati. Ada beberapa hal ini. Maka pastilah yang dimaksudkan tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, ya harus setia kepada satu tuan ini. Kemudian kita masuk eh, di bagian mengapa Yesus atau pengajaran Yesus itu tidak menginginkan kita mengabdi kepada dua tuan. Sebelumnya saya minta maaf karena PowerPoint saya hanya sampai sana, sampai kepada dua tuan tadi, mengenai tuan tadi. Kita harus melihat dari berbagai macam sudut di mana Matius itu hidup dan menyaksikan Yesus. Mengapa Matius memperlihatkan ini? Kalau kita tadi menyimak bahwa Matius itu seorang pemungut cukai, orang yang sangat kaya pada waktu itu, dan beberapa literatur mengatakan bahwa Matius ini itu salah satu orang yang dalam pemungutan cukai itu levelnya di atas. Matius ingin memperlihatkan atau membagikan pengalamannya sendiri. Bagaimana ia mengalami Yesus Kristus itu yang adalah tuan barunya dikatakan. Sebelum Matius itu dipanggil oleh Yesus, dikatakan di sana di bab 9, di bab 9 ayat 9 sampai 13 sangat jelas bahwa Matius itu mengabdi kepada tuan yang lain. Yang dikatakan di dalam Matius itu sering mengatakan dia mengabdi kepada harta atau mamon. Dan pasti yang dikatakan Matius, mamon ini kalau bagi Matius itu adalah harta, hasil pajak. Dia mengikuti mamon itu sebelum mengenal Yesus. Dan ketika Matius dipanggil oleh Tuhan, oleh Yesus, kemudian dia mengikuti sang tuan barunya. Karena ia percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ia mendapatkan segalanya. Itulah Matius. Ia menuliskan tidak bisa mengabdi kepada dua tuan tadi. Salah satu bentuknya adalah ia berefleksi dari pengalamannya ia sendiri. Pengalamannya sendiri. Matius. Dan penjelasan yang lebih eh, panjang dapat kita lihat di khotbah di bukit itu, di ucapan bahagia. Dikatakan di sana, berbahagialah kalau kita bisa mengikuti di bab 5, Matius bab 5, ayat 3 sampai 12. Dikatakan di sana, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya
karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau dikatakan ini seluruhnya mengambil dari Lukas atau Markus, Injil yang tertua, yang sebelumnya tadi sudah saya katakan sinoptik bisa saja mengambil dari Injil sebelumnya, sebelum dia menulis Injilnya, maka hal ini juga menjadi Matius menulis ini juga berdasarkan pengalaman yang sudah saya sebutkan tadi. Apakah kemudian kita tidak boleh kaya? Apakah kita harus miskin? Apakah kita harus bersedih terus? Apakah kita harus lapar? Itu kan pertanyaannya. Tapi maksudnya Injil pasti tidak demikian. Bahwa setelah itu ada pengajaran mengenai garam dan terang dunia, Yesus dan hukum Taurat, kemudian mengenai hal berdoa, hal berpuasa, kemudian yang kita bahas mengenai hal mengumpulkan harta. Kalau kita ringkas semuanya, itu ingin memperlihatkan bahwa mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu itu menjadi hal utama sebelum kita mengasihi harta benda kita. Bahwa kita memang semua orang memiliki mamon. Mamon atau harta itu bisa saja bukan hanya ini ya, Bapak Ibu ya. Bukan hanya duit ya. Bisa saja mamon itu, harta itu adalah kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Maka banyak orang itu tidak menganggap bahwa harta itu tidak semata-mata uang. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari yang 90-an itu tahu lagu itu. Harta yang paling berharga adalah keluarga, keluarga cemara. Dikatakan di sana harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan setiap dari kita pasti akan memburu harta yang paling berharga bagi kita. Itu sudah pasti. Dan akan mempertahankan harta itu yang paling berharga itu. Bagi Matius, harta yang paling berharga yang dikatakan di sana di dalam bab 24, eh, maksud saya Matius bab 6 ayat 24. Di kalimat terakhir di ayat 24 itu, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan yang dimaksudkan oleh Matius itu, dua Tuhan itu siapa? Yaitu ya Allah dan Mammon. Ini yang dimaksudkan Matius, dua Tuhan itu. Dan kalau kita berbicara mengenai Allah, ya kita harus mengabdi kepada Allah. Apakah Mammon tidak penting? Penting. Tidak ada yang ngomong bahwa eh, Mammon atau harta itu tidak penting. Enggak. Uang itu tidak penting. Enggak. Maka kita harus melihat di perikopa yang lain. Bahwa kita harus mengejar kerajaan Allah dahulu. Sebelum kemudian mengejar harta di dunia. Karena semua akan hilang begitu saja. Kalau kita dapat melihat dan membaca
diterangkan di sana di bab 6 ayat 25 dan sampai 34 itu dijelaskan di sana lebih rinci. Mari coba kita baca bersama di Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Sangat menarik di sana. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Berapa sih, Apakah Mama? yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah khawatir. Kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sangat indah pengajaran Yesus bahwa yang dikatakan di sana bahwa ketika kita memang bertuan kepada Allah, segala sesuatu ditambahkan kepada kita. Baik itu harta yang berupa uang, harta berupa keluarga, harta berupa jabatan, dan lain sebagainya. Bahwa Allah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Dengan segala misterinya pastinya. Dan Matius memperlihatkan kepada kita bahwa tidak bisa kita mengabdi kepada dua tuan. Karena kalau kita mengabdi kepada satu tuan, loyal kepada satu tuan, dan tuan yang lain itu kemudian tidak sesuai dengan tuan yang satunya, pasti kita akan memilih dari dua tuan itu. Tidak mungkin bisa. Maka contoh kecilnya bahwa ya harta, uang, jabatan dan lain sebagainya bisa kita gunakan untuk mengejar dan melaksanakan kehendak Allah pastinya. Dengan bekerja yang pasti selalu mengandalkan Allah dalam pekerjaan, dengan mendapatkan jabatan kita bisa membantu yang mungkin membutuhkan. Dengan kita bekerja menghasilkan uang, kita bisa membantu orang-orang yang mungkin susah dalam
mendapatkan keuangan, bahwa mamon bukan untuk dituankan, tetapi digunakan untuk kepentingan Tuhan yang adalah Allah itu. Itu singkatnya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema kita mengenai jangan mengabdi kepada dua tuan. Beberapa hal itu yang bisa saya berikan sebagai pendalaman kita, tema mengenai jangan menyembah kepada dua tuan. Mungkin kalau ada pertanyaan dan beberapa hal yang menjadi diskusi bagi kita, lebih baik itu kita diskusi bersama mendalami mengenai tema kita ini agar kita semakin dalam membaca kitab suci. Untung-untung ya kita bisa bukan hanya pembaca, penikmat, tetapi pelaksana Injil itu. Itu untuk semuanya, Pak Riki, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Romo Adi. Sedikit apa masukan yang saya terima bahwa panggilan Yesus itu untuk mengikuti Dia adalah meninggalkan semua tuan-tuan lainnya, ya Mo ya. Mungkin seperti apa ya Matius tadi sebagai pemungut cukai, dia harus mau ya menurut menjauhkan diri dari kekayaan yang berlebihan atau dari transaksi kotor, ya. Seperti Paulus juga begitu kali Romo ya. Paulus merubah dia menjadi seorang pengikut Yesus Rasul yang luar biasa. Dia Yakobus, Petrus dan Yohanes juga dari nelayan dia harus meninggalkan ikan-ikannya untuk hidup bersama Yesus, ya. Jadi menanggapi panggilan Yesus mereka harus meninggalkan segala sesuatu. Karena kalau kita mengabdi pada dua Tuhan, kesetiaan kita pasti akan terpecah ya. Duniawi itu akan menjauhkan kita dari Kristus. Tapi yang menjadi pertanyaan saya itu Romo, apakah contoh ini mengarah ke kerjaan misalnya? Misalnya saya harus bekerja siang dan malam untuk membuka restoran misalnya, karena tidak ada lagi yang bisa menjaga. Tapi kalau saya pergi atau giat di gereja itu akan apa ya, paling tidak mengganggu saya gitu. Akhirnya ya apa misalnya saya memilih dengan membagi membagi waktu. Apakah itu juga dua tuan? Kadang-kadang saya bingung juga apa namanya apa mencernanya. Tapi yang pasti yang saya yakini dalam diri saya bahwa dengan mengikuti Kristus yang tadinya pemikiran saya pada suara hati duniawi itu sekarang saya harus tinggalkan. Ya. Saya harus mengikuti suara hati Roh Kudus, suara hati Yesus. Ya. Karena kalau saya sampai mengikuti suara hati saya, mempunyai dua Tuhan di dalam hati saya, maka saya takut saya pulang dari gereja berbuat dosa, memaki orang. Ya. Nah itu yang menjadi pergulatan saya sampai sekarang ini, Romo. Kira-kira bagaimana pendapat Romo? Baik Pak Riki, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Eh, saya ekstrimkan lagi itu contohnya. Romo, saya bekerja toh juga untuk orang lain. Nah, itu kan sabda Yesus. Juga untuk menggembirakan orang lain. Ah, gereja nantilah
Yang penting kan berbuat baik, Romo. Itu. Ah, pastinya ada sebuah motivasi atau titik tolak, titik dasar bagi kita semua untuk dapat kita berkata ini berhamba kepada Tuhan Yesus Kristus Allah atau kepada Mamon. Yang tahu ya kita sendiri, masing-masing dari kita. Apakah yang dapat kita telisik atau cara untuk melihat itu kurang lebih seperti ini. Pertanyaan digunakan pertanyaan-pertanyaan demikian. Apakah kita melakukan pekerjaan itu hanya untuk kepentingan pribadi saya, memenuhi egoisme saya, atau juga untuk kebaikan orang lain? Itu pertama. Kedua, apakah dalam melakukan pekerjaan saya membawa Allah dalam pekerjaan saya itu? Contoh doa sebelum bekerja, atau kemudian eh, dalam pekerjaan itu mungkin seumpamanya restoran, ada memang orang yang sangat susah sekali dan datang ya satu pun kita memberi karena memang motivasi Allah juga memberi kepada orang yang membutuhkan. Eh, Dua pertanyaan ini setidaknya membuat kita akan lebih terang untuk melihat apakah memang pekerjaan-pekerjaan ini menjadi tuan kita atau tidak, atau tetap Allah yang menjadi eh, tempat kita bernaung, menjadi tuan kita. Kalau di beberapa eh, lingkungan mistis-mistis itu ya sedikit ya. Nah, kadang karena mereka itu memang menghambakan diri kepada tuannya adalah mamon, harta duniawi, maka tidak sedikit orang itu kemudian adalah ngomongnya pesugihan, eh, kemudian menggunakan ritual-ritual tertentu yang malahan itu kadang mengorbankan banyak hal atau bahkan mengorbankan istri, anak, saudara-saudari kita yang kita cintai. Itu. Dan kalau kita lihat di film-film itu kan ke beberapa ada kalau orang ingin mendapatkan kekuatan kamu harus mengorbankan anakmu atau siapamu, orang-orang yang kamu cintai. Akhirnya ya itu mengabdi kepada kekuatan mamon yang berupa kekuatan tadi. Dan kalau kita berkata bahwa kita mengatakan saya mengabdi kepada Allah, tetapi dalam kehidupan terlalu mengabdi kepada tuan keluarga dengan cara menggunakan berbagai macam cara untuk keluarga, bahkan sampai juga merugikan banyak orang. Itu juga salah satu mamon. Yang pastinya yang dapat kita telisik atau dapat kita lihat bahwa kalau kita ngomong berkata bahwa kita itu mengabdi kepada Allah sebagai Tuhan kita, ya kita melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Kalau kita kepada Mamon, ya kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan, perintah-perintah dari Mamon itu. Maka kalau Matius itu, kalau kita bisa baca dalam terakhir Injilnya, Injil Matius itu, dikatakan di sana tadi, karena itu pergilah jadikanlah semua murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wah, sangat jelas bahwa kalau kita mengabdi kepada Allah, ya kita harus melakukan perintah-perintah Allah itu. Kalaupun kita harus bekerja siang, malam, pagi, sore, dan tidak kemudian mengingat Allah, ya harus dipertanyakan apakah kita menghamba kepada Mammon atau menghamba kepada Allah. Pastilah kalau kita menghamba kepada Allah, kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah. Gitu. Yang pasti ya, uang, jabatan, harta, benda itu tidak salah. Hanya kita gunakan saja. Jangan kita sembah dan mengabdi kepadanya. Itu Pak Riki, malah panjang lebar kali tinggi. Iya, bagus omongan jadi semakin jelas. Ya, saudaraku sekalian, apakah yang diketahui atau yang ingin ditanyakan mengenai dua Tuhan, baik yang di luaran maupun yang kita amati, silakan disampaikan di sini. Mungkin ada yang ingin menanyakan pada Romo Ari. David, ada yang ingin ditanyakan, Fit? Belum, Rek. Lain dulu deh. Ya. Kalau tidak ada yang nanya berarti kan jelas ya. Iya. Ya, misalnya mengenai hantu-hantu, dukun-dukun, selain duit ya. Banyak lagi sebenarnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Selamat siang Romo. Cuma Siang, Mbak klarifikasi Titin. aja. Jadi Siang sebetulnya Ibu. kan kepada dua Tuhan itu intinya bahwa kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Gitu ya Romo ya. Yap, Tuh, nah, tapi kan kadang kita juga namanya sebagai manusia tidak luput dari dosa. Cuma harus yap, tahu ada batas-batasnya. Itu enggak Romo. Kalau tadi terkait dengan yang Ricky sampaikan, kadang kan gini, misalnya kita bekerja, kita nolong orang, tapi kadang orang yang dibantu tuh malah jadi keenakan. Akhirnya membuat kita jadi berdosa karena kita jadi ngomongin kan. Kita mau nolong orang, orang yang dibantunya jadi keenakan, jadi mengandalkan, jadi malas. Akhirnya itu membuat kita jadi dosa. Dosa karena akhirnya tujuan kita baik, tapi kita marah-marah, kan berarti itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Gimana tuh Romo cara menyikapinya? Eh, membantu orang itu memang harapannya adalah orang itu dapat mendapatkan sesuatu pelajaran yang baik, pasti. Betul, Iya kan? Tapi akhirnya kita tidak tahu apakah itu bisa dikatakan pamrih atau tidak. Kadang saya sebetulnya juga mengalami itu. Jadi iya, ini saya sudah membantu. Ini loh, ini modalnya. Ini sudah tak kasih jalannya. Nah, iya, tinggal kamu itu jalan, semangat gitu ya, Mo ya. semangat. Betul, Tengah jalan itu loyo, sudah betul, nggak mau ini. Akhirnya sakit hatilah kita. betul, betul Romo itu benar-benar. Bukan Sak- dia untuk ngebales ke kita, tapi Ah, ah, bahwa dia tuh harus berubah gitu. Jangan jangan akhirnya jadi males, nanti nggak punya duit, bilang lagi kayak bilang kita tuh lagi ATM gitu kan, hidupnya males. nambah-nambah susah. Sebenarnya Mm-mm. kita kasihan, pengen nolong, tapi saya sudah nolong loh. Kok Iya malah Romo, seperti itu? Manusiawi sekali sih. Eh, Sehebat-hebatnya orang pasti akan mengalami hal demikian. Tetapi belajar untuk mengikhlaskan apa yang sudah kita beri itu adalah pelajaran yang mungkin dapat kita
kita lakukan ya. Apa yang disabdakan Yesus mengenai hal berpuasa dikatakan di Matius sebelum kita membahas mengenai khotbah di bukit itu. eh, di tempat Injil yang lain mengatakan bahwa apa yang dilakukan, apa yang diperbuat tangan kanan hendaklah diketahui tangan Kirim. kiri. Ini memperlihatkan bahwa ya sudah, memberi saja. Harapan kita boleh. Eh, Kalau orang itu sudah memang diberi, dikasih apa pertolongan dan memang tidak berhasil, sejauh kita membantu semaksimal mungkin kita dan kita sudah menyerah dengan dengan kita sudah membantu semaksimal mungkin itu, maka menurut menurut saya bahwa hal itu tidak menjadi dosa ya, karena kita sudah membantu. Iya, Dan iya. di kalau kita ngomong bahwa kita kemudian akhirnya membicarakan hal buruk mengenai orang itu dan lain sebagainya, ya itu bisa dikatakan dosa. Tapi secara manusiawi kita dapat melihat itu sebagai hal yang wajar sebagai manusia. Begitu, kurang Baik, lebih. Romo. Ya, Romo. Terima kasih. Ya. Makasih Titin. Mungkin ada yang lainnya ingin memberikan tanggapan. Tadi ada Mbak Luki ya, tapi sekarang nggak ada ya. Ya, sembari Ada menunggu tanggapan Adek? saya Ya, Bang. bercerita mengenai yang itu tadi. Siapa? Mbak Oh, Titin, Ibu Iya, Titin. betul, Mo. ya Bu Titin ya. Saya Kenapa, juga Mo? punya pengalaman. Saya itu kan di panti asuhan ya. Iya, Wah, di panti asuhan itu ya mana membuat saya itu belajar banyak mengenai anak-anak yang tidak semua itu sesuai dengan harapan kita gitu. Ada yang memang tidak ada dari keluarga yang tidak mampu benar-benar. iya, Eh, ini hanya bercerita mengenai pengalaman. Kalau dianggap dosa ya mungkin dosa juga. Eh, sudah dibantu benar-benar, sudah dikuliahkan, pada akhirnya kuliah tidak selesai, malah digunakan dengan tidak semestinya. Ada pula eh, yang sebenarnya dia sudah tidak punya siapa-siapa, bapak ibunya sudah meninggal. Kemudian dia bingung mau kemana, padahal itu sudah melakukan beberapa kesalahan dan sudah ditegur berbagai macam bentuk hal. Nah, tetapi berbeda kalau saya menyikapi mengenai anak yang tidak memiliki siapa-siapa dan orang atau anak yang memang tidak mampu dan masih memiliki kedua orang tua berbeda. Eh, Tarafnya itu beda. Maksimalnya maksimal diomongkan maksimal tadi, membantu maksimal itu. Kalau yang ini masih punya orang tua, eh, akhirnya maksimalnya adalah kalau dia sudah beberapa kali, ngomonglah 5 kali, melakukan kesalahan, dibimbing tidak bisa, diarahkan sudah tidak bisa, dikembalikan. Tapi bagi yang lebih membutuhkan lagi kepada anak yang tidak memiliki siapa-siapa ini, selalu mendapatkan sebuah pengampunan dengan harapan yang selalu ada bahwa anak ini akan berubah. Memang membutuhkan energi yang banyak sekali. Wah, kadang sakit hati, kadang marah. iya, benar. eh, tetapi kalau kita ngomongin mengenai kebaikan Allah itu, ya itu.
kita kadang mungkin ini belum maksimal saya ngomong bahwa saya itu membantu anak ini. Jadi tetap saya beri kesempatan, kesempatan dan kesempatan sampai pada akhirnya mungkin memang anak ini, Romo saya mau keluar dari panti. Nah itu Hmm. sudah di luar dari kemampuan saya kalau untuk membantu begitu. Apakah kemudian eh, Romo atau kita itu tidak melakukan sabda? Ya enggak. Kita sudah melakukannya. Hanya sabda itu tidak ditanggapi dengan baik dari yang menerima. Iya, iya, benar-benar Romo. Kurang lebih demikian. Iya, iya, terima kasih Romo. Ya, makasih Romo. Ya, yang sudah berpikir lama. Ada masukan, Dek? Halo, mungkin cuman mau nanya aja sama Romo mengenai yang menyembah apa tidak boleh menyembah kepada dua tuan. Cuman pengen tahu aja mau kan kadang-kadang manusia tuh kan ada tuh yang masih suka nanya-nanya sama orang pintar yang kayak gitu-gitu gitu Romo. Walaupun dia nggak nggak nyembah misalnya nggak harus berkorban apa gitu, tapi mungkin dia cuman pengen tahu aja masa depannya kayak apa tuh kalau yang kayak gitu-gitu gimana mau? Itu termasuk dua tuan atau bagaimana? Itu aja, terima kasih. Sebentar, saya ada contohnya biar saya lebih jelas menangkap pertanyaannya. Misalnya kan ada orang yang suka barangnya hilang terus dicari-cari nggak ketemu terus dia nanya orang pinter barangku dikemanain yang kayak gitu-gitu mau Hmm, atau enggak aku nih nanti ke depannya gimana ada penyakit atau apa kan kadang orang ada yang kayak gitu gitu kan. Misalnya saya punya teman kayak gitu kadang-kadang saya tuh mikir itu tuh kalau kayak gitu tuh sebenarnya gimana sih gitu loh. Pengen tahu aja mau. Terima kasih. Ya, ingin usahanya laku juga gitu deh ya. Nah, itu. Pergi ke Tapi prinsipnya bukan yang sampai menyembah-nyembah terus harus berkorban apa enggak, cuma sekedar yang pengen tahu aja gitu loh. Aku sakit nah, apa sih diliatin apa yang kayak gitu-gitu aja nah. gitu. Saya kira orang pinter yang memang pinter secara akal, eh, yang dokter lah atau apalah gitu. Oke, baik. Apakah salah Romo eh melihat bahwa kita datang kepada orang pintar, pintar yang dukun gitulah ya maksudnya. Itu salah enggak sih Romo? Ya tergantung kita. Apakah dalam itu motivasi kita memang untuk eh, apa mendahului Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan atau malah percaya kepada yang pintar tadi itu itu singkatnya maka tergantung nanti eh, outputnya apakah kemudian ketika sudah dibaca tangan semuanya wah kamu nanti jadi orang sukses kamu wah tapi kamu harus melakukan ini melakukan itu nah dia kemudian melakukan itu semua hanya berfokus mengenai itu karena percaya dengan si orang pintar tadi, akhirnya tidak percaya kepada Allah. Nah, itu bisa dikatakan menyembah Tuan Mamon itu tadi. Tapi kalau, oh ya, hanya iseng-iseng itu aja liatin, coba saya diliatin gitu. Oh, itu. Ah ya sudah, hanya sebatas itu. Ya, menurut saya itu untuk mengetahui dan mengalami sedikit saja, tanpa kita meninggalkan Allah sih fair-fair saja sih menurut saya begitu. Nah, kalau sampai sampai pada semua dilakukan hanya karena percaya dengan yang dikatakan orang pinter dan kemudian mengabaikan Allah, nah itu yang dikatakan mengabdi kepada Mamon tadi.
Ya, Mo, Itu. terima kasih. Makasih, Mo. Siap. Iya, makasih mau. Eh, Selanjutnya mungkin dari yang lainnya, ayo. Titin udah. Rika, yang nggak nongol videonya, Rika. Iya, iya, Rek. Mau Ada yang mau tolong di. jelas. Mas, saya mau tanya ini mau di bab Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jelasin dong, Mas. Maksudnya mencari kerajaan Allah tuh bagi kita harus mempunyai sikap seperti apa sih? Apakah rajin ke gereja, baca firman itu udah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Halo, oh, Oke, baik. Ya, mencari kerajaan Allah salah satunya mengikuti KKS ini ya. oh gitu. Istilah kita sering ke gereja, dengar firman Tuhan, Ah, kayak gitu ya, Rom. ya, itu juga Ya, ah, salah satu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dikatakan bahwa kebenaran itu kan kadang kita mengatakan ada yang ngomong itu kebenaran relatif, ada yang kebenaran umum begitu. Dan kita harus berpatokan bahwa kebenaran yang kita cari adalah kebenaran dari Allah itu. Yang seperti apa kebenarannya ya kebenaran dari Injil sabda Allah. Disitulah kita mendapatkan kebenaran dari Allah itu. Itu yang dimaksudkan kebenaran dan kerajaan Allah itu. ya, Singkatnya makasih. itu sih Iya, iya, begitu. makasih, Mo. Nah, Ya, udah jelas ya kita ya. Ya, Rek. Mencari kebenaran. Hasilnya bukan nilai, tapi damai kali ya. Dalam hati. Bisa jadi baik kamu, Rika. Amin. Yang sebentar lagi ulang tahun. Sama dong. Lena, gimana Len? Ada yang mau ditanyakan, Len? Ada yang mau di-sharingkan, Len? Enggak, Rek, udah jelas Romonya Udah jelas ya. komplit. Komplit ya. Cuman pada dasarnya kayaknya manusia mah diberikan pilihan kan ya. mm-mm. Ya Romo ya, dia Iya mau benar. ini atau ini tapi terserah orang tersebut gitu. Mm-mm. Apa yang dia mau pilih gitu ya, Mo ya. Iya. Ya, sebisa mungkin kita seperti Matius. Betul, betul Romo. Kalaupun Berarti kita itulah. dalam perjalanan waktu ya mengabdi kepada Mamon, setidaknya kita beralih seperti Matius. Betul. Iya. Itu. Susan. Gimana, San? Udah jelas sih, Rick. Tadi yang aku tanya sudah ditanyakan sama Adek. Oh gitu ya? Oh, Iya, lain kali aku kamu terus tak duluan deh. antar-antar. Tadi pertanyaannya ada contoh tuh satu menarik ini. Karena percaya dengan dukun gitu ya ngomong, wah ini Iya. ngomonglah perhiasan saya hilang. Nah, kemudian beberapa masyarakat situ memang percaya. Akhirnya ngomong bahwa dukun ini ngomong si A itu yang ngambil, digeruduk itu apa ya? Dikepunglah itu rumah itu, disuruh keluar, dihakimi di situ, tanpa mereka memikirkan dulu ini benar Bener atau atau enggaknya enggak? itu. Betul Romo. Nah, Kasihan. setelah sudah digeruduk, dipukuli, akhirnya Tapi bukan dia setelah yang dianu polisi, setelah diselidiki ternyata bukan si A itu, ternyata si C. Lah terus mau apa? ah, iya betul Nah, gitu. itu yang dikatakan percaya kepada Mamon itu akhirnya menyesatkan orang. Itu contohnya tadi. Iya betul juga mau. Kadang-kadang kita juga takut ngomong ini orangnya begini ya saya nggak tahu ternyata itu dia baik ya. Berarti saya percaya sama kata hati saya aja itu. Tapi ya itu susah mau ya sulit ya.
Tapi gimana juga itu seperti Lena bilang itu pilihan, paksa Oh, harus kamu pilihan. eh, Kalau mau benar ya, harus kita jadilah pilih, benar. nggak ada jalan lain. Cuman ikut ikut Yesus aja yang benar mah. Iya, walaupun kita kadang-kadang kecewa, marah, ya itu harus kita terima. Seperti Ya, kayak tanya-tanya gitu sama orang-orang pintar. Buat apa tanya-tanya? Takutnya malah jadi ketagihan nanya-nanya ya. Kan iya, sama aja jadi jadinya akhirnya mau. Ya mendingan nggak usah. Serahkan aja semuanya ke ke Tuhan Yesus. Kayaknya itu yang paling benar. Hmm. Betul padahal nggak? kita punya dukun paling bagus loh, Santo Antonius. Oh iya, iyalah. Eh, Tanya. eh. Ada Lila nih, Lila. Bagaimana Lila? Masih dengar nggak? Udah jelas, Rek. Thank you, Romo. Udah jelas. Gak boleh Ya, tanya jelas. nah hanya Tuhan Yesus ya udah mau dikasih Iya, ya. betul. Eh, Apapun jalan hidup aku, udah. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Udah gitu aja. Iya, Amin. Lila udah ngasih, pelayanannya. sebenarnya Lila banyak loh sharingnya mengenai itu. Dia menjadi banyak bukti ya, saksi ya sebetulnya. Tapi mungkin panjang kali Lila ya. Banyak. Iya, iya Wah, sekarang jadi. Iya nih, suaminya juga. Iya, Jadi suami istri deh. perubahan yang Ya, drastis itu terjadi sama Lila. Hmm. Ya, yang lainnya kayaknya udah mengerti. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, nanti kita tutup aja ya. iya Romo, terima kasih banyak penjelasannya. Terima kasih banyak semuanya. Hanya yang mengenai itu tadi yang dukun-dukun tadi. Nah, kita kadang nggak tahu Allah itu merencanakan apa dalam hidup kita karena kita nggak bisa menerka 1 jam atau 1 detik di hadapan kita. Kita hanya bisa menerka-nerka saja, tetapi tidak bisa memastikan. Maka yang pasti, ya mungkin bagi kita itu adalah sesuatu yang pahit pada waktu itu. Tapi kita tidak tahu ke depannya apakah manis atau tidaknya. Satu pengalaman saya bahwa suatu ketika kami itu ada eh, pertemuan FKPA, Forum Komunikasi Panti Asuhan di Bangka. Pada waktu itu ada salah satu agendanya itu 1 hari itu kami jalan-jalan karena kami tidak tahu Bangka itu seperti apa. Pada saat jalan-jalan sampailah kami ke eh, namanya itu kelenteng, bukan, yang kayak piramid itu apa namanya, eh, berundak-undak itu, eh, Wihara, kelenteng. ya namanya, ya kurang lebih dikatakan itulah. Di situ kami Gunung, melihat di gunung. sana eh, banyak hal, kemudian turunlah hujan pada waktu itu. Kami itu, beberapa dari kami itu ngeluh, healah gitu kalau bahasa Jawanya. Nah ini hujan, mau jalan-jalan malah hujan. Berapa mengeluh, kemudian akhirnya hujan mulai reda, kami kemudian langsung masuk mobil, pergi ke tempat yang lain. Nah, sampai ke tempat yang lain itu kami makan. Dan sampai makan, tempat makan itu ada satu umat yang yang mengerti bahwa kami itu biarawan biarawati karena ada susternya pada waktu. Suster ini kemudian mau membayar, dikatakan karena kami orang banyak itu, katakan sudah dibayar suster. Terus suster itu ngomong ke saya, wah untunglah hujan ya, kalau nggak hujan kita nggak makan gratis, katanya seperti itu. Terus saya ngomong, iya sekarang aja kita ngomong untunglah hujan. Kalau tadi ngomongnya, aduh mengapa hujan? Kenapa harus hujan? Yang pada waktu itu kita ngomong sedih-sedih. Sekarang gembira.
Maka beberapa menit ke depan kita tidak bisa memastikan apa rencana Allah bagi kita. Yang kita pastikan bahwa Allah itu menyediakan atau memberikan hal yang baik. Itu pasti kita pernah mengalami. Iya, Itu betul. Pak Riki, terima kasih. Makasih banyak, Romo. Terima kasih banyak Romo Ari. Mungkin sudah jelas bagi kita ya bahwa kita itu hanya punya satu Tuhan, tidak ada Tuhan lain selain Dia. Ya, mungkin Romo kami semua minta doakan dari Romo serta berkat dari Romo. Baik, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang Engkau curahkan kepada kami, atas segala rahmat, kebaikan, ataupun juga kepahitan yang boleh kami terima untuk membuat hidup kami semakin baik, semakin berarti bagi sesama kami. Terima kasih pula atas segala sesuatu berkat yang Kau curahkan kepada kami, kalaupun kami tidak meminta itu. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Maka Tuhan, berkatilah kami selalu, lindungi kami, dan berikanlah apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Kami tahu dan percaya bahwa dalam nama-Mu, kami hidup dan akan selalu mendapatkan keselamatan kekal. Maka Tuhan berkati kami selalu dalam hidup ini, keluarga kami dan lingkungan kami, sehingga kami dapat mewartakan sabda-Mu bukan hanya sebagai penikmat, tetapi pewarta dan pelaksana sabda. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga kita sekalian, dimanapun kita berada, selalu dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih. kasih, Terima Romo. kasih, Romo.